Hi guys, how are you today? I hope you are all in a good condition. Today we are going to learn about our first material. It's about how to fill out a form. Okay, here's our concept map. The first one, we are going to learn about the definition of form. The second one is about kinds of form. The next one is about social function of form. And then we are going to learn about structure of form, then how to complete a form. As you can see, a form is a printed or typed document with blank spaces for insertion of required or requested information. A form, or in bahasa we say formulir, sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya sangat umum. Mengapa? Karena di kehidupan sehari-hari kita sudah sering sekali menulis identitas kita dalam sebuah formulir. Nah, katakanlah kita ingin open a bank account, kita pasti diminta untuk melengkapi sebuah aplikasi. Nah, aplikasi inilah yang kita sebut formulir atau dalam bahasa Inggris kita sebut form. Okay guys, let's take a look of these kinds of forms. This is an example of identity verification form. Dalam formulir ini, kamu diminta untuk melengkapi identitas kamu. Kalian dapat lihat sendiri di bagian atas, kalian diminta untuk menuliskan full name atau nama lengkap kalian. Nah, dalam formulir berbahasa Inggris, biasanya kita diminta untuk memisahkan antara first name dan last name. Jadi, semisalkan nama kamu adalah Maya Anggraini. Berarti nanti dalam first name kamu tulis Maya dan dalam last name kamu tulis Anggraini. Alright guys, the second form is a bank form. Ini adalah contoh formulir yang saya ambil di internet. Ini adalah contoh formulir Bank BRI, di mana ini adalah formulir yang biasa digunakan untuk mentransfer atau mengirimkan uang untuk seseorang. Nah, untuk bank form sendiri itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Mengapa? Karena di sini menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. So, don't worry, if you can understand English, kamu tinggal cek aja, di situ sudah ada bahasa Indonesianya, guys. Jadi jangan sampai nanti salah isi ya. Yang mana yang harus diisi nama, yang mana harus diisi mata uangnya, yang mana yang harus diisi alamat atau bahkan jumlah nominal uangnya. Alright guys, the third one is a form yang baru-baru ini diisi oleh orang tua kalian. Nah, ini adalah sebuah formulir tapi dalam bentuk kuesioner. Dalam formulir ini orang tua kalian diminta untuk mengisi identitas, ya, dan ada beberapa hal-hal juga yang harus diisi di sana yang berkaitan dengan pembelajaran online di masa pandemi ini. Nah, kalau kalian sudah membantu orang tua kalian di rumah untuk mengisi formulir ini, saya yakin kalian pasti bisa mengisi formulir. The next one is social function of form, or fungsi sosial dari sebuah formulir. The first one is to record a customer inquiry. Bayangkan kalau kalian ini adalah seorang penjual online. Setiap minggunya kalian selalu mendata produk apa saja yang diinginkan oleh customer kalian. Pasti kalian tidak hanya mendata produk yang diinginkan customer, tetapi juga identitas dari customer itu sendiri. Dan kalian memerlukan formulir untuk mendatanya. The second one is to apply for something. Ketika kalian mendaftar sebagai siswa-siswi baru di SMA Negeri 2 Negara, saya yakin kalian pasti diminta untuk mengisi formulir peserta didik baru. The third one is to make a booking or reservation. Pernahkah kalian makan di restoran terkenal, di mana untuk bisa makan di restoran tersebut, kalian harus pesan tempat terlebih dahulu? Nah, untuk booking or reservation, kalian pasti diminta untuk menulis formulir.
The last one about social function of form is to ask people for their opinions. Ingat kembali bahwa beberapa hari yang lalu orang tua kalian diminta untuk mengisi survei pembelajaran daring selama COVID-19. Nah, itu adalah formulir dalam bentuk kuesioner, di mana orang tua kalian diminta untuk mengisi pendapatnya tentang pembelajaran daring. Next is about the structure of form in general. Ini adalah struktur umum dari sebuah formulir, di mana selalu ada nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi, tempat tanggal lahir, dan tanda tangan. The last one is how to complete a form. The first thing that you have to do is to read and study all of the instruction. Jika dalam formulir tersebut terdapat pertanyaan yang dirasa sulit, you need to ask someone for help or advice, supaya kalian tidak salah mengisi formulir tersebut. Also, you need to write neatly. Jangan lupa, ketika mengisi formulir tersebut, tulislah dengan tulisan yang rapi. Check your form carefully at the end, make sure you haven't missed anything out. Dan yang terakhir adalah, jangan lupa untuk ditandatangani formulirnya. Alright guys, this is the end of chapter 1. Bye-bye.